Bentar lagi kan lebaran nih ya kawan-kawan. Dan ada nggak yang takut mudik gegara takut ditanya udah married belum? Salah. Kapan married? Kapan nikah? Sama ya. Kapan punya anak? Kapan nambah anak? Kapan anu? Kapan ini? Kapan nono? Terus lu overthinking, lu insecure, lu anxious. Ada? Oke. So you must listen to me. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Gue bukan tipe orang yang terintimidasi dengan pertanyaan. Karena gue ketika nanya itu pengen tahu. Oke, just want to know gitu kan. Di ilmu psikologi itu ada namanya self perception. Self perception atau apa ya? Pokoknya itulah. Intinya gini, ketika gua nanya itu kan cuma pengen tahu aja. Gue juga menganggap bahwa orang lain ketika nanya itu cuma pengen tahu aja. Nggak ada maksud untuk menekan, nge-pressure atau apapun itulah. Jadi ketika ditanya, lu kapan nikah, lu kapan married, lu kapan ini, lu kapan punya anak, lu mau kapan nambah anak gitu ya, lu kapan mau nambah suami gitu misalkan, ya udah biasa aja gue jawab aja. Kalau misalkan mau gue jawab ya gue jawab, kalau enggak ya enggak tahu gitu kan. Sesederhana itu gue mikirnya, asli gue sesimpel itu. Jadi ketika mau mudik pun ya gue nggak merasa terintimidasi. Untuk ini ya, untuk masalah ditanya ini, gue akan lebih terintimidasi dengan hal yang lain. Contohnya ketika anak gue dibandingin, nah gue nggak nyaman di situ. Mungkin ya namanya orang punya ketidaknyamanannya sendiri-sendiri. Kalau gue ditanya tentang diri gue, insya Allah tuh gue nggak masalah. Tapi ketika gue melihat anak gue dibandingin, itu yang mungkin gue agak sulit untuk menerima atau butuh stok sabar lebih gitu. Nah buat teman-teman yang masih sulit untuk menerima atau tidak nyaman ketika ditanya, terus lo merasa bahwa ya hak gue kapan mau nikah mau anu gitu kan, ya itu hak itu hak gue mau kapan nikah, mau kapan punya anak, mau anu gitu kan. Sampai ada seorang influencer saking terintimidasi. Ngomong apa coba ya Allah, subhanallah. Saking terintimidasinya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dia akhirnya membuat sebuah campaign mereka mungkin nggak mau nikah atau mereka nggak mau punya anak ya, saking terintimidasinya dengan orang-orang. Cuman gue mikir lagi bahwa ya, orang juga punya hak nanya, iya kan? Mereka punya mulut, bener nggak? Namanya kita berinteraksi, pasti kan dua pihak. Gua punya hak, lo punya hak, bener nggak? Ketika lo menahan mulut orang untuk bertanya, kapan lo nikah? Kapan lo nambah anak? Kapan lo punya kerjaan, ya kan? Itu juga namanya lo mendolimi orang juga. Jadi jangan cuman merasa bahwa kitalah yang terdolimi banget gitu dengan pertanyaan-pertanyaan itu, seolah-olah bahwa bukan hak lo nanya-nanya. Enggak men, mereka punya mulut, pasti mereka ingin tahu. Cuman kadang-kadang ya gue nggak tahu intensi orang nanya ya. Kalau menurut gue ya ketika gue nanya itu nanya aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana. Cuman memang so far gue nggak peduli gitu. Gue gak sepeduli itu untuk nanyain orang-orang yang mudik, lu udah nikah belum? Lu udah punya anak belum? Gitu kan. Karena gue tahu bahwa gue juga orangnya dulu sensitif. Gue hanya ngikutin salah satu, gue lupa antara itu hadis Nabi atau perkataan ulama, di mana tuh kita menghormati privasi orang. Kalau gak salah ulama deh. Ulama pun itu juga kayaknya ada rujukan ke Nabi. Jadi intinya gini, kalau dia gak cerita hal privasi mereka, hal pribadi mereka, ya udah jangan ditanya. Sesimpel itu sih. Karena memang kan Nabi itu sangat gak enakan. Beliau juga paham lah orang yang beliau hadapi itu seperti apa. Gak semua orang itu secuek gue. Tetap ada orang-orang yang memang hatinya selembut itu. Ketika ditanya tuh merasa terpressure gitu, tahu gak? Cuma ya udah lah ya. Maksudku, even lo ditanya seperti itu ya udah bertasbih aja. Kan kata Allah ketika kita gak nyaman ya dengan perlakuan orang ke kita, itu bertasbih lah. Dan kalau misalkan lo masih gak tahan juga, menjauh dulu dari orang ini sampai hati lo tenang, baru nanti kembali lagi. Ya satu hal bahwa kita gak bisa membungkam orang loh, itu juga kita dolim loh. Sesimpel orang nanya ya udah lo mau jawab-jawab, kalau enggak ya enggak apa-apa, itu hak lo untuk enggak menjawab.
kita masing-masing punya rights ya, human right. Ini konten receh gak sih sebenarnya? Gue gak ngerti ya ini receh atau enggak, karena dari dulu pun gue gak pernah merasa terganggu kalau masalah itu ya, masalah pertanyaan gue ditanya, atau mungkin orang juga sungkan juga nanya sama gue gitu. Pernah yang gue mudik nih, tahu-tahu ditepok punggungnya sama tetangga gue gitu lah. Kamu yang sabar ya gitu. Karena pas itu gue lagi ada masalah sama ya adalah inner circle gue di kampung. Terus mungkin itu udah jadi konsumsi publik selama bertahun-tahun ya kan. Pas gue pulang tiba-tiba ada orang peduli gitulah. Ya mungkin dia memang peduli sih. Gue sih ya kita berhusnudzon aja lah bahwa dia memang peduli sama gue gitu ya. Biar kita tuh lebih kuat ya di saat mudik itu, jangan terlalu dipikirin, ibaratnya begitu gitu loh. Gue mencarikan uzur walaupun agak kaget ya di awal ketika tiba-tiba gue nggak cerita apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, dari belakang tiba-tiba gue ditepuk pundaknya, terus kamu yang sabar ya gitu. Ya ya udah lucu aja gitu, cuman ya gue nggak sakit hati atau gimana, biasa aja gitu. Kalau ditanya orang nanya bukan berarti dia tuh pengen ngepus lu, bisa jadi dia peduli dan sayang sama lu. Jadi kita juga harus punya pemikiran yang positif juga. Kita udahi dulu. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.